Bersama saya lagi dengan Johnson Lubis. Hari ini kegiatan saya untuk unit Fiesta 1400 cc dengan keluhan di sini nggak jauh-jauh dari masalah overheating dan tarikannya berat. Nah, di sini saya setelah lihat mesinnya, di dalam sabung subtank airnya itu terdapat oli yang mulai berwarna kuning-kuning atau berbentuk dengan seperti gel-gel. Nah, di sini dimana oli masuk ke saluran sistem pendinginan air. Nah, untuk teman-teman semua, jangan lupa ikutin proses kerja saya, cara saya membersihkan kotoran-kotoran gel campuran oli tadi yang di dalam sistem cooling sistemnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share video YouTube saya ya. Nah, untuk tampilan mesinnya untuk Fiesta 1400 cc seperti ini. Nah, ini di tabung subtanknya ini. Nah, di sini yang terdapat sekarang sudah ada oli bercampur dengan air di sini. Nah, untuk nanti oil coolernya ada di bawah sini. Nah, di depannya ada oil filter oli. Oke, untuk part-partnya seperti ini. Nah, nanti saya di sini tuh mengganti olinya juga, saya ganti ini karena saya pakainya untuk Fiesta ini motul speaker 5W30. Nah, untuk oil coolernya yang ini engine pot motor company. Nah, ini yang Fomoco. Nah, untuk oil coolernya transmisi, nah ini dia. Ini transmisi nanti saya akan ganti. Nah, juga nanti air radiatornya saya ganti, saya pakai yang Preston. Nah, thermostat nanti saya ganti dan juga oil filternya saya ganti. Dan nanti di setiap sistem saluran air atau cooling sistemnya itu yang berpotensi untuk nanti mengakibatkan kebocoran, nanti akan saya ganti, saya cek semua selesainya. Untuk nanti yang berpotensi menimbulkan kebocoran nanti saya akan ganti. Tepatan semua spare partnya saya bawa semua, saya sudah siapin semua untuk keperluan Fiesta 1400 cc. Nah, di sini saya menggunakan bahan pembersihnya yaitu dengan sabun Rinso, Sunlight, dan juga bensin. Nah, bensin ini saya nanti akan menggunakan hanya untuk membersihkan tabung subtanknya, karena di sini ada sekat-sekat di tabung subtanknya ini, banyak sekat-sekatnya, nggak bisa diraih dengan lap, maka menggunakan bensin. Nanti masukkan bensin ke tabungnya dan dikucek-kucek, nanti rontok sendiri kotoran-kotorannya, dan subtanknya nanti saya bersihkan dengan air sampai dia bening. Dan nanti setelah bersih nanti dipasang kembali dan masukkan air dan masukkan nanti Sunlight atau Rinso ke dalam sistem saluran. Nah, nanti di sini mesin dinyalakan dan nanti sabun tersebut akan berputar-putar di cooling system dan akan merontokkan kotoran-kotoran campuran oli tadi itu. Nah, ini berulang-ulang nanti lakukan. Nah, airnya nanti dibuang, setelah nyalakan dibuang dengan melalui pipa selang yang ada di radiator bawah. Nah, itu berulang-ulang nanti. Jadi memang di sini harus menggunakan banyak air untuk media pembersihnya. Oke teman-teman, ikutin proses kerja pembersihan saya ya. Nah, ini dia selang bagian bawahnya, saya buka, saya buang airnya. Nah, ini terdapat yang keluar, ada air, ada oli. Ini yang mengakibatkan nanti dia ini terjadi overheating karena sistem saluran air, sirkulasi airnya jadi terhambat dan tidak lancar, maka dia terjadi nanti overheating di sistem engine-nya. Nah, di sini untuk oil coolernya yang baru saya sudah pasang dan yang lamanya sudah saya lepas. Nah, untuk tampilannya seperti ini dia. Nah, ini yang lamanya. Oil cooler buat mesin, oil coolernya buat transmisi. Nah, yang mesin itu dia ada bautnya satu nih. Nah, di sini yang nanti filter olinya, ini ujungnya. Nah, untuk yang barunya saya sudah pasang. Nah, itu dia yang untuk transmisi. Ada dua pipa masuk dari oli transmisi, ada dua selang air yang masuk ke oil coolernya.
in dan out. Nah untuk yang oil cooler mesinnya, nah ini letaknya ada di sini. Nah ini dia oil filternya di depan. Nah oil coolernya yang barunya ada di sini. Oke teman-teman, untuk alatnya pembuka di sini yang untuk oil coolernya ada SST khusus. Dia shock seperti pada umumnya, gampang didapat lah. Ini untuk sama ukurannya untuk mur-mur roda aksesoris sekarang. Nah ini seperti ini kepalanya shock 19. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Nah ini saya mau isi oli sekarang. Saya mau ganti olinya. Olinya tadi sudah saya kucurin dan sudah sekarang saya mau pasang oli, masukin. Kapasitas olinya 4 liter untuk biasa. Sudah mulai pasang? Iya. Nah di sini saya sudah tes, coba nyala, engine-nya berputar dengan normal. Nah sekarang untuk saya proses bilas membilas sampai nanti hasil airnya yang buang nanti jadi sampai bening. Nah ini saya akan lakukan berulang-ulang kali sehingga sampai hasilnya benar-benar bening dan tidak ada lagi nanti ada kontaminasi cairan oli yang seperti yang sebelumnya. Nah ini dia tampilan. Nah ini di sini di tabungnya masih tinggal sisa-sisa dari oli-olinya yang di sistem saluran. Nah ini akan saya lakukan nanti bilas, nyalain, buang airnya nanti. Itu berulang-ulang kali, nanti dinyalakan mesinnya sekitar 10 menit, lalu buang lagi airnya sampai nanti hasilnya itu air yang ditabung dan tabungnya semua itu bersih. Baru nanti setelah bersih saya baru masukkan nanti air cooler untuk radiator kita. Oke, di sini saya selanjutnya akan melakukan pembongkaran selang-selang air untuk saluran airnya. Bagian selangnya saya akan lepaskan semua dan akan bersihkan. Contohnya seperti ini, ada selang heater, saluran ke heater. Nah ini saya copot nanti selangnya, saya akan bersihkan dan lihat fisik selangnya apakah masih oke atau enggak. Kalau tidak oke, ini akan saya ganti nanti selangnya. Nah untuk selang heater bagian bawahnya, nah biasanya ini bagian sini nih menggembung. Nah dalamnya kotor, banyak gel-gel sudah. Ini kalau ini saya ganti saja lah ini, karena ini berisiko untuk selang heaternya. Nah untuk termostat, bagian termostatnya ketepatan alternatornya saya sudah lepas. Nah di sini nanti di sini ada housing termostat, di dalamnya ada termostat nanti saya akan ganti. Nah selang-selangnya ini bagian bawah nanti akan saya bersihkan. Bila perlu saya ganti, kalau fisiknya kurang baik saya akan ganti. Dan begitu juga nanti radiatornya saya akan copot dan akan bersihkan. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like and subscribe, share YouTube saya. Di sini setelah termostatnya saya lepas dan saya perhatikan sumber penyebab masalahnya sebenarnya terjadi dari termostatnya ini sendiri, karena di dalam termostatnya ini untuk tipe yang lamanya itu dia masih as untuk pasak tengahnya itu ada seal, jadi sealnya itu pecah mengeras sehingga pintunya termostat untuk maju mundurnya menjadi berat. Nah contohnya seperti ini dia. Nah ini dia termostatnya yang lama dan yang baru. Fisiknya di sini as pasaknya ini sudah pecah dan as pasaknya jadi kesat lengket di sini, jadi membutuhkan tekanan tinggi buat mendorong dia pintunya terbuka, pintu termostatnya. Nah untuk yang terbarunya sekarang tidak ada lagi seal karetnya tengah. Nah tampilannya. Nah untuk housing termostatnya tersendiri ini dia housing. Nah di sini ada seal. Nah ini sealnya juga saya ganti nanti. Ini sealnya. Nah untuk di blok mesinnya tersendiri dia letaknya ada di sini. Nah itu dia. Wah itu kerak-keraknya. Nah itu mungkin sealnya udah bocor halus, jadi dia airnya rembes karena blok mesin panas, dia langsung menguap, jadi tidak ada tetesan yang terlihat di lantai.
ini bisa terjadi ya efeknya air selalu berkurang-kurang tapi tidak ada kucuran air di lantai. Nah, inilah bentuk bocor halus yang tidak kelihatan ada tetesan air di lantai tapi meninggalkan jamur sesuai dengan warna dari air coolant radiatornya tersendiri. Nah, ini bisa kita lihat jamur-jamur di pinggirannya banyak. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen video channel saya. Oke, saya akan mencoba cara membilas air radiatornya di dalam cooling sistemnya dengan memanfaatkan tekanan kevakuman suhu daripada temperatur mesinnya. Caranya seperti ini. Ini mesinnya lagi menyala. Nah, ini suhunya sudah tinggi. Nah, ini mesinnya saya matiin dulu. Nah, ketika engine sudah mati, nah ini sapengnya, tutupnya saya buka sedikit. Nah, di sini airnya akan menggeludak, maka terjadi sini pembilasan. Nah, tutupnya jangan sampai terbuka. Nah, ini terjadi pembilasan, jadi air yang dalam di radiator akan berputar-putar dia. Setelah tadi saya masukkan itu cairan pembersih, nah dia akan dibilas. Nah, di sini terjadi pembilasan di saluran sistem air. Nah, airnya di dalam sapeng menggudak-gudak. Nah, ini kotoran-kotoran akan naik ke dalam sapeng ini. Ketika nanti sudah naik di atas, berkumpul di atas di dalam sapengnya, maka sapengnya nanti saya akan buka dan bersihkan. Nah, begini caranya saya untuk mengangkat kotoran-kotoran yang ada di semua saluran sistem yang tersisa-sisa. Jadi dia akan terangkat ke atas semua. Dalam kondisi mesin mati juga bisa dilakukan seperti ini juga dengan cara seperti tadi. Sapengnya diisi terus dengan air yang standby melalui selang air. Nah, selang heaternya bisa dibuka seperti ini. Nah, ini airnya mengalir terus nih. Jadi akan terjadi sirkulasi di semua sistem, airnya akan keluar dari sini, dari atas. Jadi apabila ada kotoran-kotoran akan keluar semua dari situ. Nah, yang di bawah juga untuk selang radiator yang bawah juga bisa juga dibuka seperti ini. Nah, airnya keluar. Nah, di sini untuk membersihkan pipa returnnya bagian atasnya yang kecil bisa cara seperti ini. Kita harus pastikan selang return ini tidak tersumbat. Nah, ini bisa masukkan selang air di sini dari sapeng tadi, sapeng yang saya lepas. Nah, airnya keluar dari sini. Nah, ini sapengnya bisa dibersihkan menggunakan rinso atau sunlight. Nanti sampai sapengnya ini bersih lagi dan tidak ada tersisa kotoran-kotoran gel tadi, gel-gel kotoran daripada oli. Ini sudah selesai hasil dari pembersihan semua sistem cooling sistemnya. Nah, sekarang ini saya coba nyalakan mesin dan setelah mengganti air radiatornya dengan air coolant. Nah, ini dia sapengnya sekarang sudah bersih. Nah, ini saya sudah ganti dengan air radiator coolant. Terima kasih teman-teman atas waktunya telah menonton ke channel YouTube saya Johnson Lubis. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share
YouTube saya, sehingga banyak teredukasi dengan cara-cara pengerjaan untuk penanganan masalah-masalah di khususnya di mobil Ford. Terima kasih teman-teman.